Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 269. Judul teksnya menjelaskan hikmah. Judul secara kontemporer kita harus memaknai dengan konteks yang ada, yaitu lintasan kesaktian tak abadi. Kenapa kata-kata hikmah disebut kesaktian? Karena kesaktian itu amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa. Jadi itu hikmah diartikan secara kontemporer, artinya sesuatu yang luar biasa atau khariqun lil adah. Yu'til hikmata may yasha. Allah telah menganugerahkan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Kata hikmah itu menurut para ahli tafsir beragam maksudnya. Kita ambil misalnya dari tafsir Jalalain juz pertama halaman 43, bahwa hikmah itu adalah al-ilmu nafi al-muaddi ilal amal. Diterjemahkan ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Itulah sebut hikmah menurut Syekh Jalil Suyuti di dalam tafsirnya. Tetapi kata hikmah di dalam Ibnu Katsir juz pertama halaman 321 mengambil sabda Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim, berasal dari Abdullah bin Umar, la hasada ila fi haslatin, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Pertama, rajulun atau malan, ada orang yang diberi kekayaan, fasalatahu ala harakatil haq, hartanya itu dihabiskan oleh orang itu kepada kebaikan. Yang kedua, rajulun atau hikmatan, ada orang yang diberi hikmah, bahwa yakdi biha, dia mengamalkan ilmunya hikmah itu, dan wayu alimun nas, ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Itu mana hikmah menurut Ibnu Katsir. Di dalam tafsir yang lain, bahwa kata hikmah itu ada 8 maksudnya. Pertama, an-nubuwah wa risalah. Hikmah itu adalah kenabian dan kerasulan. Yang kedua, kata hikmah adalah al-auliya, yaitu para waliullah. Yang ketiga, kata hikmah itu adalah Al-Quran wa ta'limuh, orang yang diberi kemampuan takdir dari Allah bisa hafal Quran dan mengajarkannya. Yang keempat, kata hikmah adalah ad-du'at, para da'i, para penceramah, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, al-isobah fil qaul wal af'al, antara kata dan perbuatan itu benar, tidak ada penyimpangan. Ini mana hikmah yang keempat. Yang kelima, hikmah yang dimaksudnya adalah zu malin, orang yang kaya raya. Kemudian yang nomor keenam, tafaqquh fiddin, orang yang berhikmah itu adalah orang yang paham tentang agama secara mendalam. Kemudian yang ketujuh, hikmah itu adalah al-mujahidin, para pejuang, para aktivis yang membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Yang kedelapan, yang terakhir, hikmah adalah al-mulkiyah, para raja, kepala negara, presiden, dan atau yang bisa menyelesaikan persoalan umat dan juga mengatur strategi untuk kemenangan di medan perang. Ini kata hikmah dijelaskan di dalam Tafsir Sawi Al-Maliki
Itu dijelaskan Tafsir Al-Maliki halaman pertama, juz pertama. Kemudian di sini ada faqad utiya khairan katsira. Yang sudah diberi 8 itu, maka akan diberi karunia yang banyak. Apa khairan katsira? Khairan katsira juga ada 8 di sini. Pertama yaitu irhas, calon nabi, diberikan kemampuan luar biasa. Seperti di Daud, dia bisa membidik harimau dan serigala untuk tidak memangsa kambingnya. Dia menjadi sniper unggul, sehingga dalam peperangan melawan Jalut yang pasukan 100.000 kalah oleh Daud yang hanya dengan punya manjanik. Demikian Nabi Muhammad SAW, ketika orang lain kambingnya tidak aman kena banyak serigala, serigala tidak memangsa kambing yang dikembangkan. Ya, kelebihan untuk calon nabi. Kemudian mukjizat disebut oleh kita kesaktian. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, kemudian tukang sihir dikumpulkan, Nabi Musa punya tongkat dan dilempar tongkat itu, kesaktiannya menjadi ular. Setelah selesai diambil lagi, jadi tongkat lagi. Demikian Nabi Isa menyembuhkan penyakit kusta dan penyakit buta. Ini semua mukjizat. Demikian Rasulullah SAW juga punya mukjizat. Akhirnya adalah karomat, kemuliaan, kekhususan, prioritas kepada para waliullah. Itu disebut karamat. Kita sering datang ke kuburan karamat. Ini karena para waliullah itu punya seperti irhas, seperti mukjizat, cuma diberikannya kepada para waliullah, sebab mereka sudah beribadah kepada Allah dengan tekun, sehingga punya karamat atau punya kesaktian. Abdul Qadir Jailani, kesaktiannya kita lihat dalam sejarah, di satu saat ada di 2 tempat. Banyak para wali yang bisa kasbahnya mukasabah, bisa melihat ayat mughayyabat, dan dunia dilihat dengan dimensi lain. Kalau kita melihat dunia indah karena fisiknya, para waliullah melihat dunia itu indah karena hakikatnya. Ini kacamata kasb ini, mukasabah ini diberikan kepada para waliullah. Kemudian ada maunah. Maunah itu an-nasr, pertolongan, diberikan kepada orang soleh. Ini adalah khairun katsira. Ya, mungkin ini tadi kalau kita bicara tentang orang soleh, ya tentu harus diusahakan oleh kita, waladin soleh, supaya tadi punya pertolongan dari Allah. Kemudian berikutnya yang kelima, khairan katsira adalah al-quwah, kekuatan. Kita sering dengar ada kekuatan dahsyat ketika ada orang dibacok tidak luka, dia artinya punya kekuatan dahsyat, keramat, atau punya kelebihan, sakti, atau punya kesaktian. Yang keenam adalah as-saja'ah, keberanian dalam perang. Bukan hanya mengandalkan tentang fisik, tetapi dia punya ruhiyah mulkiyah, sehingga perangnya tidak pernah merasa takut. Takutnya hanya kepada Allah jika datang azab, sehingga dia berani perang. Ini adalah as-saja'ah. Berikutnya yang ketujuh, karomah khairan katsira adalah ma'rifatullah. Ma'rifatnya kepada Allah mendalam, sehingga ilmu ulum wal asrar diberikan kepada orang ini, dan tidak otomatis tadi kepada santri yang pakai sarung atau pakai baju jubah. Bisa juga ma'rifah ini diberikan kepada pengusaha, kepada penguasa, sebab ilmu ma'rifah diberikan kepada orang yang terus mengamalkan amal solehnya berdasarkan keimanan. Sedangkan yang terakhir, khasyatullah, khairun katsira, dia sudah seperti dalam Batir 28, innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Dia menjadi ulama tulen, sehingga takutnya hanya kepada Allah. Ini saya kira khairun katsira yang dijelaskan di dalam pendapat para ulama tafsir. Yu'til hikmata, ini ada subjek di sini. Pelakunya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan hikmat sebagai subjek dan sebagai al-fa'il asyari. Allah punya sifat Asmaul Husna.
dan wajib diketahui oleh kita 20 sifat. Tapi kalau kita simpulkan dari 20 itu, baik itu Allah Al-Qudrat yang maha kuasa, baik Alim yang maha tahu, baik Sami yang maha mendengar, Basir yang maha melihat, Dzul Quwwah yang punya kekuatan dahsyat, Al-Matin dan punya siksaan yang dahsyat, dan Al-Muntakim mengutuk kepada orang yang berbuat salah dan dosa. Ini semua sifat-sifat Allah. Makanya di dalam ilmu tauhid Al-Jamal wal Kamal, Allah itu sifat jamal, keagungannya luar biasa, disebut maha agung, Allahu Akbar. Dan yang Al-Kamal, Allah maha sempurna, tak ada kekurangan sedikit pun. Ini subjeknya. Kemudian berlaku kepada objek kita, karena tadi ada mayasa, orang yang dikendaki yang diberi hikmah. Berarti ada orang yang tidak dikendaki. Inilah disebut arad basariyah, sifat kemanusiaan. Juga ada 8, ya. Jadi yang belum diberi hikmah itu manusia biasa. Kalau sudah diberi hikmah itu manusia luar biasa. Itu biasanya orang yang luar biasa ngaji. Kalau tidak ngaji, tidak biasa dan tidak luar biasa, itu menjadi orang biasa di luar. Kalau biasa di luar itu tidak punya kelebihan. Dia memang tarang ngaji atau tarang belajar, dia tidak punya kebiasaan dan tidak luar biasa. Tetapi dia biasa di luar, al-kharij anit ta'ah, keluar dari taat, maka akan diancam oleh api neraka. Saya kira tadi yang diberi khairan katsira, al-hikmah, yang diberi tadi 8 akan memiliki yang 8 tadi itu. Sedangkan kalau tidak diberi hikmah berarti dia menjadi arad basyariyah, sifat kemanusiaan biasa. Juga di sini ada 8. Pertama, al-jahlu, bodoh. Kedua, al-fakru, fakir atau miskin. Ketiga, al-azu, penakut. Al-azu, penakut atau lemah. Kemudian al-kaslan, malas. Malas ibadah, malas ngaji, tapi kalau makan gemet. Nah, itu nama kaslan. Malas sholat, malas ngaji, malas tahajud, tapi kalau tidur rajin. Nah, itu kaslan. Ya, kemudian sifat manusia yang dia ad-dhaif, lemah dia. Kemudian yang ke-6, az-zulmu, manusia itu zalim. Itu sifat yang tadi tidak diberi khairan, tidak diberi hikmatan. Kemudian keluh kesah, halu'a dan jazua, ini adalah manusia yang tidak diberi hikmah. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah manu'a, selalu menolak kebaikan, yang senang adalah kejelekan. Hadirin Allah, saya kira ini bagian-bagian yang harus dihafal oleh kita sebetulnya. Karena surah Al-Baqarah ayat 169 ini tadi, yu'til hikmata mayasa, Allah akan memberikan hikmah yang 8 itu kepada orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita dikehendaki Allah mendapat yang 8 tadi. Ada salah satu bagian yang perlu diungkapkan oleh saya di sini adalah tadi tafakuh fiddin. Tadi ada sebut ad-du'at, para dai, al-isobah fil qaul wa af'al, benar antara ucapan dan perbuatan. Apa tafsir kontemporer?nya? Tafsir kontemporer,nya kita harus belajar psikologi dan belajar sosiologi, terutama minggu lalu saya sampaikan keilmuan. Dulu ada ketua DKM mau habis jabatannya dan mau diganti. Satu namanya si Anas dan kedua si Brewok. Yang ke DKM lama itu namanya si Jakaria. Ketika dialog, ketika debat, si Anas ini mengatakan bahwa DKM kita ini tidak demokrasi, terlalu diktator lah kira-kira begitu. Maka kemudian harusnya kan dijawab dengan alasan yang rasional. Dasar si Brewok memang tuang marah. Kayaknya Anas, kalau ini Pak Jakaria tidak demokrasi, Anda tidak akan dipilih jadi ketua bidang dakwah di masjid ini. Dasar amu. Nah, saya kira ini ada dulu cerita begitu. Dia dengan emosi dan kemudian dengan nada menghina, padahal di dalam debat itu tidak boleh memojokkan nama. Itu disebut Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang humazah. Humazah itu tafsirnya menggibah, ya, tidak dengan mencaci. Begibahnya artinya sederhana saja. Kalau lumazah itu selain ngomong mencaci. Nah, itu tidak boleh dalam Islam itu. Dan lagi-lagi ketika diserang, kalau Anda masih menyalahkan demokrasi, Anda tidak mungkin jadi pengurus masjid.
Dia sudah demokratis. Saya gini contoh dulu, ini ada yang debat kok marah gitu kan, tidak boleh marah, harusnya kan debat itu mengembangkan gagasan. Untung saja si Anas ini pinter. Kenapa pinter? Karena di demokrasi itu ada posisi, ada oposisi. Posisi oposisi sama aja. Kamu ini berewok tidak kuat tentang jadi oposisi, malah kamu malah jadi posisi. Usaha kamu itu tidak maju kalau tidak posisi. Kamu tidak kuat oposisi. Untung saja si Anas ini pinter, maka kalahlah perdebatan itu si berewok. Nah, ini kaitan dengan tadi al-isobah fil qaul wal fi'l. Harus jujur antara kata dan perbuatan. Jangan emosi, sebab al-kadhimin al-ghaidh. Orang yang takwa, syarat pemimpin adalah yang bisa menahan amarah. Tidak cukup dengan marah emosi, harus dengan bijak. Mudah-mudahan ketua DKM nanti yang baru jangan suka marah-marah kalau kamu pemilih ya. Ini nasihat kepada kita supaya masjid kita ini bagus gitulah gitu. Dimana bisa berjalan dengan ilmu. Saya kira ini kontemporer atau tafsir kontekstual dari teks surah Al-Baqarah ayat 269. Hadirin rahimakumullah, saya akan mengambil satu contoh tafsir menurut Ibnu Katsir, yaitu tentang hikmah yaqdi biha wa yu'allimun nas. Hikmah itu adalah ilmu yang dipakai dan didakwahkan, diajarkan. Ada salah satu hadis yang perlu disampaikan ketika Rasulullah SAW bersabda, ini untuk tadi ta'limul Quran, ngajar Al-Quran. Idza aradallahu inzalal azab biqaumin, apabila Allah akan menurunkan satu azab kepada satu kampung, sami'a ta'limu sibyanahum al-hikmah. Tetapi ada orang yang mengajar Al-Quran, ada nenek-nenek ngajar Al-Quran, rafa'ahu anhum, maka Allah tidak jadi menurunkan azab kepada masyarakat yang harus diazab karena ada nenek-nenek yang ngajar Al-Quran. Ini sahih hadisnya. Jadi dengan sebab Al-Quran ini hakikatnya sudah menolak azab. Ini tadi tentang ilmu atau hikmah yang dipakai dan diamalkan. Kemudian apa juga kata hikmah? Hikmah itu tadi menurut Imam Jalil Suyuti adalah al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Yanbas itu bisadri sona'uhu, di dalam hati itu penuh dengan cahaya ilmu. Dalam hati itu penuh dengan cahaya iman dan takwa. Itu karena punya ilmunya nafi, bersinar, bercahaya seperti sinar matahari, seperti cahaya surya. Dan yang kedua, wayan kasubi kina'uhu, dengan sebab dia punya ilmu bercahaya, kemudian tutup hatinya terbuka dengan ada kekuatan dasar super X atau energi yang kuat di dalam hatinya, kemudian tutup hatinya itu dibuka sehingga dia mendapat putuh itu yang kalau Sandi Al-Badar setiap Jumat saya anjurkan, ya Fattahu ya Alim ya Razak ya Karim, itu 550. Ya Fattah, hai zat yang membuka pintu langit dan membuka tutup hati. Ya Razak, wahai zat yang memberikan rizki, baik itu harta, rizki anak, semua yang ada adalah rizki dari Allah. Ya Alim, wahai zat yang memberi ilmu, setelah dibuka itu tutup hati kita, penuhi hatiku ya Rob dengan ilmu. Ya Karim, ya Karim artinya ilmu yang mengangkatkan derajat kemuliaan, ilmu yang bisa mengangkat kewalian sehingga punya karomat, punya kesaktian. Hadirin rahimakumullah, inilah yang perlu kita ungkap. Kesaktian itu perlu dicari oleh kita. Bahkan tadi di dalam tafsirnya Al-Hikmah itu salah satunya adalah al-amwal, orang yang punya harta sakti, yang punya harta itu. Al-mulkiyah, punya kerajaan atau jadi penguasa. Ketika orang beribu-ribu, mungkin puluhan ribu demo untuk menghilangkan kemurkaan, tidak bisa. Tetapi dengan sebab ditandatangani oleh seorang gubernur, maka tempat maksiat itu hilang. Orang-orang Nasrani Pak ingin punya gereja di Yasmin, karena memang salah pelaturannya, ada pembohongan tentang data, sehingga tidak bisa dibuat gereja di Yasmin. Tetapi begitu ditandatangani oleh seorang wali kota, Yasmin pindah ke daerah sana, ngajengleng gereja. Itu gara-gara tanda tangan. Itulah saktinya tanda tangan, bisa membuat gereja. Padahal
mereka ingin gereja karena salah aturan tidak bisa. Ini saja contoh saja kesaktian kekuasaan. Makanya kita harus punya presiden yang saktinya itu untuk menghilangkan kemunkaran, gitu Pak. Bukan saktinya untuk mengumpulkan kemaksiatan. Apalagi yang lebih sakti, Pak? Sakti itu adalah duit. Ada orang karena calonnya ada 3 A, B, C, keyakinan dia milih si A. Karena dikasih 4 miliar, maka dia pindah si B atau si C. Gara-gara tadi terbujuk oleh kesaktian duit. Itu bening 4 miliar. Ada orang, Pak, nanti serangan Fajar Februari, itu nanti di TPS, Pak, orang yang punya keyakinan dengan sebab dikasih supermi, dia bisa pindah keyakinannya yang tadinya A bisa B atau C. Maka inilah kesaktian supermi bisa terjadi di satu saat. Supermi berapa sih harganya? Tapi bisa sakti. Dengan apa? Sebab dia tidak punya uang. Maka kesaktian harta, kesaktian jabatan, dan ada kesaktian ilmu. Ini yang diharapkan oleh kita. Nabi Sulaiman disuruh milih ilmu atau raja. Karena Nabi Sulaiman milih ilmu dapat kerajaan. Kemudian Nabi Daud juga, ya, itu kan nabi yang jadi raja dan jadi nabi itu di dalam sejarah, Pak, 2. 1 Nabi Sulaiman, kedua Nabi Daud. Kalau Luqman itu hanya hikmah. Walaupun atayna Luqman hikmah, Luqman beri hikmah, yaitu di situ ada ilmu, sehingga dia menjadi ilmuwan, jadi hukama, kata-katanya bijak. Ini yang diharapkan, kesaktian ilmu. Di satu saat orang nanti, Pak, kalau Bapak tidak punya anak yang sakti, ketika masyarakat mau berobat gak punya duit, ke dokter mahal, tapi dulu banyak ulama sakti, hanya sebatas diambil air, kemudian dibacain basmalah, dikasih minum itu yang sakit, sembuh. Ada yang mau melahirkan, tidak bisa keluar, karena sakti ilmunya, dibawa oleh kiai itu air, ditiup itu air, bisa sakti. Saya kira Bapak harus percaya, karena sejak dulu sudah terjadi. Nabi Isa alaihissalam itu menyembuhkan penyakit buta dengan penyakit kusta dengan apa? Dengan mukjizat. Makanya saya sering debat sama mereka yang tidak percaya ilmu sufi, ilmu tasawuf. Karena memang mereka tidak belajar. Coba kalau belajar ma'rifatullah, tahu tentang waliullah punya karamat, tahu tentang orang soleh punya maunat. Di dalam hadis itu ada 2, Pak. 1, orang soleh itu yadfa. Rasul bersabda, ini hadis riwayat Abdullah bin Umar, innallaha la yadfa'u bil solihil muslim atau bil musis soleh an mi'ati jirani. Allah subhanahu akan menolak dengan seorang ulama yang soleh, kiai yang soleh, ustadz yang soleh, an mi'atil bala, 100 bencana ditolak dengan seorang yang soleh, anjironi dari tetangganya. Jadi maksudnya hadis itu tadi, 1 RT yang 40 wajib ada seorang yang soleh, yang sakti ilmunya. Dan sekarang sudah hilang, sebab ngomongnya sudah tidak sesuai dengan ilmu. Dicatat sebab Bapak, dulu masih ada yang sakti, dan insya Allah sekarang juga yang sakti, tapi Bapak nggak tahu. Itu dari Pak U. Allah bisa menolak kebalai atau bencana, baik bencana fisik atau bencana virus akidah dengan seorang yang soleh. Ini 1. Kedua, innallaha la yasluhu bi solihil muslim. Allah akan menyelesaikan dengan seorang muslim an waladihi wa walidi, dari anaknya, dari turunannya, bahkan dan dari lingkungannya, dan wa bi madrati haula, dan dari masyarakat agak luas. Bisa 1 RW, bisa 1 desa, bisa 1 kecamatan, bisa 1 negara, selesai dengan seorang yang soleh. Itu hadisnya sahih, Pak. Itu Jabir. Bahkan di situ wa kanu fi hibdillah maka nafim. Masyarakat Indonesia akan dijaga oleh Allah, akan ditolong oleh Allah selama yang soleh itu ada. Tapi kita kan sekarang ngeri, Pak. Saya bilang kemarin asam sulfat itu berbahaya, tetapi lebih berbahaya lagi asam ruwaidoh. Apa itu asam ruwaidoh? Asam ruwaidoh disebut oleh Nabi, nanti akan terjadi satu masa, satu waktu yang huru hara, 1 tahun dah huru hara. 1, yukadzibu bil shadiq, orang yang benar didustakan.
Yang kedua, yusadiqu bil kadzib, pendusta dibenarkan. Yang ketiga, yuhamin bil khawaid, orang yang khianat diberi kepercayaan. Yang keempat, yukhawinu fil amin, amin dihianati. Orang percaya dihianati, amin dihianati, itu bakal terjadi. Dan yang kelima, ar-ruwaidah, yantiqu fiha ruwaidah. Ruwaidah ngomong, ya Rasulullah wa amar ruwaidah, rajulun ya ummu bil amril amah. Ruwaidah itu orang bodoh suruh memimpin rakyat. Itu bakal terjadi. Apakah tahun ini sudah terjadi? Wallahu alam. Sebab kalau orang bodoh memimpin dunia ini, memimpin negara, hancur kita. Allah akan menghilangkan ilmu tidak sekaligus, tetapi yakbilul ulama. Innallaha la yantazi ilma intizar. Allah tidak akan menghilangkan ilmu sekaligus, walakin yantazihul ilma biqabdil ulama. Hilangnya ilmu itu ulama wafat. Dapur-dapur ulama, pesantren sudah tidak bisa nyin ulama lagi. Pesantren-pesantren tidak nyin kiai lagi. Pesantren sudah tidak ada. Yang bisa baca kitab gundul jarang. Gundul teh bawa pisian. Kitab budi yang banyak. Ini bakal terjadi sehingga hatta lam yabqa alimun, tidak ada lagi seorang yang alim di begitu. Kenapa? Karena ulama yang tua wafat, kemudian yang masih lantang, yang bidu itu dibungkam, ditahan, dipersekusi. Itu bakal terjadi. Hatta yattahidan nasu usan juhala, karena sudah tidak ada lagi yang alim. Masyarakat mengangkat pemimpin yang bodoh. Fa'abta bi ghairi ilmin, lalu dia mengatakan statementnya ini salah tanpa ilmu. Karena memang mungkin bodoh atau mungkin preset, bisa saja. Tetapi dia sebenarnya fadallu, kalau dia ngomongnya salah tanpa ilmu, dia sesat. Wa adallu, dan rakyat bakal celaka. Ini karena bodoh. Hadirin kita memang ngeri dalam persoalan ini. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah tidak lagi aliansinya kepada khususiyah, kepada karomah dan kemuliaan. Ada salah seorang ulama ahli sufi namanya Syekh Al-Karim Al-Athaillah. Saya lihat di dalam kitab Sarah Hikam halaman 73 juz kedua. La yalzamu min subil husya adamul basariyah. Innama mislul hususiyah ka isyraqi samsin nahar dhuhara fil ufuq wa laysat minhu. Taratan tusriku awsafihi ala la wujudik wa taratan yakfi dzalik anka fayuduka ila hududik. Pannaharu laisa minka wa laisa ilaika walakin waridun alaik. Dengan diperolehnya kesaktian, diperolehnya kewalian, karomat, diperolehnya kehebatan, itu tidak berarti menghilangkan sifat kemanusiaan. Seperti tadi tongkat jadi ular, begitu diambil ya tongkat lagi, artinya tidak kekal. Makanya judul hari ini adalah kesaksian tidak abadi. Apa dia kesaksian tidak abadi? Karena innama mislul hususiyah kaisoki samsin nahar. Oleh sebab itu khususiyah apa? Kesaksian seperti cahaya matahari ketika terbit dari timur, lalu dia menyinari dunia yang gelap. Ketika sudah terbenam, saya tanya Pak, kalau terbit matahari siang, terang atau gelap? Jawab, kalau matahari menerangi dunia ini terang atau gelap? Terang, karena ada matahari sinarnya. Tetapi kalau sudah terbenam matahari, gelap lagi di dunia. Pertanyaan kedua, karena dengan sebab terbenam matahari, apa hilang mataharinya? Tidak. Matahari ada, besok muncul lagi. Itulah khususiat. Jadi bisa muncul lagi itu kesaktian, bisa muncul lagi kekaramatan, meskipun berbeda. Karamat yang pertama, kedua berbeda bentuk, tetapi muncul lagi. Kaisraqi samsin nahar dhuhara fil ufuq, seperti terangnya matahari di ufuk. Walaysat minhu, sinar matahari bukan cakrawala, bukan sinar matahari. Karena itu kita taruh tantus kesu asofi, bisa saja cahaya ilmu dari Allah ada pada hati kita, sehingga ala wujudik bisa menerangi kegelapan hati kita. Terang hati kita, terang benerang, bisa ibadah, bisa rajin sholat, bisa berimpak. Tapi ingat, watarotan yaktu dalik anka, bisa saja itu cahaya Allah, ilmunya ditarik dari kita. Nauzubillah. Bal'an Bauro sudah punya hafalan Taurat, hilang.
Muljam, nah, yang membunuh di dalam sejarah, ini hafal Quran. Ada orang yang sudah luar biasa, Pak, bikin pesantren banyak uangnya. Kenapa dia harus mengambil yang haram? Nah, contoh saja, itu kenapa tarotan yakbidu dzalika anka, bisa dicabut itu karomahnya, kesaktiannya, payaruduka ila haludik, sehingga kamu kembali kepada semula. Kalau tadinya pinter, Pak profesor, Pak ilmu banyak, Pak, begitu ngadagor kena tiang, leungit ilmunya, hilang ilmunya. Kenapa? Error otaknya. Seorang yang kaya raya, kalau dia tidak cepat menginfakkan hartanya, begitu dirampok sama orang, dicuri sama orang, habis semua kekayaannya, tidak bisa berinfak. Pejabat mangpang-mangpang sekarang belum berhenti jadi ketua RT-nya, buru-buru tanda tangan yang baik, bisa kabur eren, bisa kabur pae. Sekarang saatnya kamu berbuat adil sebelum kamu berhenti jadi RT. Sebab kalau dia sudah jadi pejabat, nanti ya rudu al-huludik, jadi rakyat jelata lagi. Kalau ada presiden yang tadinya dari karya bakti ke karya bakti, kalau dari cigudeg ke cigudeg lagi, kembali ke rakyat biasa, mampang-mampang sekarang jadi presiden, buru-buru berbuat baik, tunggu azab di Allah kalau tidak berbuat baik. Panaharu laisa minka wa ilaik. Kesaksian itu bukan untukmu, bukan darimu, kamu tidak punya kesaksian. Wa inna la kana warid alaik, itu hanya melintas saja, lewat saja. Awas borogo duit cicing wae, bisa diazab ke Allah. Leungit duit sia teu bisa infak, buru-buru. Awas anu jadi pejabat, buru-buru adil, sebelum berhenti adil. Nu boga ilmu buru-buru ngajar. Malah anu can boga pamajikan, buru-buru boga pamajikan, bisa keburu paeh. Janda-janda buru-buru karawin, bisa teu kabean lalaki. Ayo, nu kumaha deui? Nu can ngaji ka masjid, setiap malam Senin buru-buru bisa paeh sim kuring, bisa tegei tafsir jeung sim kuring. Buru-buru datang ka dia, ajak kabeh. Bisa bapak-bapak keburu paeh teu dakwah. Pan tugasnya genep. Saja bapak-bapak hafal, bisa ayatnya, bisa pahamnya, lalu diamalkan, dakwahkan. Itu maksudnya begitu, Pak. Ini kudu pada kenceng ngajinya. Sebab apa? Kita tidak tahu bahwa kekuasaan itu lama. Tidak. Ilmu itu tidak, lintas saja. Cek orang Sunda, dunia itu seperti air di daun talas. Tahu? Daun talas tahu? Bagaimana itu air numpang di situ? Sedikit, sebentar, dan cepat hilang. Inilah yang perlu saya sampaikan surah Al-Baqarah. Mari kita mangpang-mangpang, itu nasihat dari Rasul. Igtanim khamsan qabla khamsin. Siap-siaplah yang 5 perkara sebelum datang yang 5. Pertama, sababaka qabla harika, mangpang muda sebelum tua. Wasihatika qabla sokomika, mangpang sehat sebelum sakit. Kemudian wafirogoka qabla sughya, mangpang ada kesempatan sebelum sibuk. Mangpang kaya sebelum miskin. Ginaka qabla pakrik. Itu yang keempat. Dan yang kelima terakhir, hayataka qabla matika, mangpang hidup sebelum mati. Buru-buru beramal soleh, tubuh ila Allah, kembali kepada Allah. Selesai. Itu bisa husnul Islam, insyaallah. Yang terakhir, istri Habibuna wa imamuna Habib Rizik meninggal dunia. Habibah Zulun bin Yahya. Mudah-mudahan doakan orang kita. Mudah-mudahan husnul khotimah, kita menolong guru kita, imam kita yang dicintai kita. Seperti yang saya sampaikan, al-abdal salasun fi ummati, wali abdal itu hanya 30 dari umatku. Satu, wali abdal itu fihim tunsorun, Indonesia bisa ditolong dengan sebuah wali abdal. Dua, wafim tursakun, dengan wali abdal masyarakat Indonesia bisa subur makmur, remah limpah loh jinawi. Yang ketiga, wafim tuntorun, dengan sebuah abdal masyarakat tidak akan ada yang miskin, tidak akan ada yang bodoh, pintar semua, aman semua, sejahtera semua. Kata Imam Qatadah, qala Qatadah, arju an akunal hasan minhum, saya mengharap Hasan itu masuk wali abdal. Hasan itu adalah cucu Rasul dari Fatimah, dan yang jadi wali abdal menurut hadis itu adalah para habaib. Habaib yang ini wali abdal itu. Tetapi lagi-lagi yakbidul ulama, habaib dipereksekusi dulu, habaib ditangkap, habaib dihukum dulu. Itu celaka kalau masih menganggap seperti itu dan terus dilanjutkan. Saya bukan nyumpahin, tidak akan aman.
Harus ada suatu proses pergantian. Yang soleh tadi kan yuhawil amin, orang yang terpercaya dikhianati. Ya, amin. Ini maksudnya saya supaya jelas bahwa sekali lagi Al-Baqarah ayat 269 dikaitkan dengan 270 itu Pak tentang ma'anfaqtum min nafaqatin aw nadartum, infak. Bahkan di ayat 268-nya asyaitonu ya'idukumul faqra. Ingat, setan itu nakut-nakutin fakir. Awas ya mensolakah fakir, awas ya solakah fakir. Waya merukum bil fahsa, dan mengajak kepada bapak-bapak supaya koret, supaya kikir. Dia yang kikir terbujuk oleh setan. Nubager berarti teman malaikat. Sok kantong lainnya suara di mah. Rekeningnya berapa? Mobil punya berapa? Buru-buru maut. Itu maksud tadi surah Al-Baqarah 168 dikaitkan 169 dikaitkan dengan 70 dan 168 ternyata tentang infak. Menginfakkan apa? Menginfakkan harta, menginfakkan ilmu, menginfakkan kekuasaan, menginfakkan kemampuan, dan menginfakkan jasa-jasa kita. Sanaktu ma qaddamu wa atharum, akan dicatat oleh Allah, ditulis apa yang bapak-bapak perbuat sekarang, dan atharum pengaruhnya pahalanya akan dicatat. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitabim mubin, setiap kebaikan ditulis di Lauh Mahfuz, tidak akan dilupakan oleh Allah, akan dijemput kita oleh amal kita. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah ayat 209 menginformasikan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.